Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal mulku, lakal syukru, lakal thana'a kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri pernah mengkisahkan satu peristiwa yang sangat menarik sekali, bahwa suatu hari baginda Rasul masuk ke dalam Masjid Nabawi di waktu tidak pada jam-jam sholat. Waktu itu baginda Rasul masuk, tiba-tiba beliau menjumpai ada seorang sahabat Ansar namanya Abu Umamah, Pak. Beliau kaget karena kebiasaan para sahabat itu, jemaah yang dirahmati Allah, di zaman itu adalah mereka terbiasa berdiskusi, ngobrol santai itu menjelang mau masuk sholat atau beberapa menit setelah sholat. Itu biasanya para sahabat ada di masjid berdiskusi dan lain sebagainya, termasuk ketika ada kajiannya baginda Rasul, yaitu di majlis duha. Nah, ini tidak ada kajian, juga tidak pada jam-jam sholat, tiba-tiba ada Abu Umamah. Bapak Ibu kalau umroh itu biasanya Masjid Nabawi itu menjelang azan 30 menit, 20 menit itu masjid sudah mulai full, Pak. Kalau kita datangnya pas 5 menit atau pas azan, itu mungkin kita hanya akan duduk atau sholat di luar masjid, karena masjidnya sudah full. Tapi kalau kita datangnya itu ketika tidak jam-jam sholat, jam 9 pagi atau jam 8 pagi, kita bisa menemukan waktu itu Masjid Nabawi lengang sekali. Banyak kemudian tempat-tempat yang sepi. Bahkan ada sebagian para jamaah itu kemudian istirahat di dalam masjid. Sama, itu ternyata kebiasaan mereka di jam-jam di mana tidak pada waktu sholat, itu mereka jarang ada di masjid. Maka kita tahu juga bahwa ternyata kehidupan para sahabat itu balance sekali. Mereka juga cari akhirat, mereka juga cari dunia. Di jam-jam mereka bekerja. Tapi di jam-jam mereka harus sholat, mereka datang ke masjid. Itu kehidupan yang sangat sempurna sekali. Balance antara dunianya dan akhiratnya. Nah, waktu itu baginda Rasul menemukan sahabat Abu Umamah ada di masjid di jam-jam bukan waktu sholat. Maka beliau penasaran, kemudian beliau samperin tuh jemaah yang dirahmati Allah. Kata baginda Rasul, wahai Abu Umamah, apa yang kau kerjakan di masjid ini? Kenapa engkau hadir atau ada di dalam masjid padahal sekarang bukan jam waktu sholat? Abu Umamah jemaah yang dirahmati Allah kemudian menjawab, beliau mengatakan begini, ya Rasulullah, aku bingung ya Rasul. Aku gelisah ya Rasul. Aku terlilit hutang. Ini masalah kita semua nih, Pak. Ya kan? Oh, nganggu semua. Bingung, gelisah, banyak hutang. Mungkin sebagian di antara kita yang hadir di majelis ini juga punya masalah ini.
Makanya kadang sering ada di masjid, seharian ada di masjid gitu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ketika beliau tahu bahwa kasusnya adalah dia kebingungan, dia gelisah, dia terlilit hutang, baginda Rasul mengatakan, kalau kau mau, kata baginda Rasul, aku ajarkan kepadamu satu doa yang kalau kau baca doa ini dengan istiqomah, kau minta kepada Allah dengan istiqomah, Allah akan mengeluarkan engkau dari kebingungan, wahai Abu Umamah, dan Allah akan mampukan engkau untuk membayar hutangmu. Jemaah yang dirahmati Allah, ini kalimat baginda Rasul kira-kira bohong atau benar? Benar. Bahkan saya bisa katakan bahwa ini bagian dari janji Allah dan janjinya baginda Rasul. Kalau kita berdoa ini, maka Allah akan keluarkan kita dari kegelisahan, dari kebingungan, bahkan dari lilitan hutang. Kata Abu Umamah, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, aku mau diajari doa itu. Maka kata baginda Rasul, kalau kau sudah masuk waktu pagi dan waktu sore, bacalah doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Hafal kira-kira? Coba bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Jemaah yang dirahmati Allah, Abu Umamah diijazah langsung doanya dari baginda Rasul. Kemudian turun ke kita secara ma'thur, yang kita harus yakin bahwa doa ini bisa mengeluarkan kita dari kebingungan, kegelisahan, dan lilitan hutang. Apa maknanya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan atau kegelisahan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari apa Pak? Kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku juga berlindung kepadamu dari ketakutan dan kebakhilan. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Cuma yang dirahmati Allah, ini penting sekali. Kita tahu bahwa itu adalah kalimat baginda Rasul, itu berarti janji dari baginda Rasul. Itu berarti janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita amalkan, maka insya Allah kita punya peluang keluar dari kebingungan hidup ini, kegelisahan, bahkan dari lilitan hutang. Kita tahu jemaah yang dirahmati Allah bahwa hidup itu pasti berdampingan dengan masalah. Selalu saya sampaikan. Hidup itu pasti berdampingan dengan kegelisahan. Karena itu jatah kita. Gak mungkin orang itu hidup tidak pernah susah. Gak mungkin. Kita selalu berdampingan dengan itu. Maka ketika kita susah, ketika kita banyak masalah, amalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Maka jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kalau kita istiqomah setiap pagi dan sore, Allah keluarkan kita dari kegelisahan, Allah selesaikan, Allah mampukan kita membayar hutang-hutang kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu nikmat yang sangat besar yang kadang tidak kita sadari. Nikmat itu luar biasa. Apa itu? Nikmat yang saya maksud adalah, nikmat besar itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memilih kita untuk lahir di zaman ini.
dan memilih kita menjadi bagian dari umat Rasulullah, itu adalah nikmat yang luar biasa. Sebagian di antara kita mungkin dia punya dzon, dia punya prasangka bahwa lahir di zaman yang penuh fitnah ini rugi. Bapak Ibu bisa perhatikan, di zaman kita ini hampir semua maksiat ada. Semua maksiat yang pernah terjadi di zaman para nabi dahulu, di zaman kita ini semuanya ada. Mulai dari kisah Nabiullah Adam yang kemudian anaknya saling membunuh, hari ini ada. Bahkan bukan hanya sekedar adik kakak membunuh, ayah sama anaknya saling bunuh, ibu sama anaknya saling bunuh. Kurang apa coba? Dosa yang kemudian hadir di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam, kesyirikan. Antum kemudian bisa hitung, Lamongan saja ada berapa gereja di Lamongan? Banyak. Syirik yang tampak dan tidak tampak terlalu banyak. Bahkan zina, maisir, judi, sampai dosanya kaum Nabiullah Lut ada di zaman kita hari ini. Bahkan malah ada yang mau legalkan. Kita selalu menganggap bahwa hadir di zaman ini itu sebuah kerugian. Karena kemaksiatannya tambah menjadi-jadi, kemudian ke hari kiamat tambah dekat, umat semakin amburadul. Tapi kita nggak pernah paham bahwa ternyata ketika Allah melahirkan kita di zaman ini, dipilih sebagai umat Rasulullah, itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena tidak ada yang bisa jamin kalau kita lahir mungkin di zaman Rasul, atau kita lahir di zaman sebelum Rasul, kita akan ada sebagai bagian dari umat Rasul, atau kita akan lahir sebagai seorang muslim. Gak ada yang bisa jamin, Mbak. Jangan pernah merasa bahwa kalau kita lahir di zaman baginda Rasul, kita lebih diuntungkan. Kenapa? Karena bisa berjihad dengan baginda Rasul. Emang kita bisa pastikan bahwa kita bagian dari baginda Rasul? Jangan-jangan kita bagian dari Abu Jahal. Gak ada yang bisa pastikan. Maka Allah kemudian melahirkan kita, memilih kita untuk lahir di zaman ini, menjadikan kita bagian dari umat baginda Rasul. Itu adalah penuh dengan pertimbangan yang matang, dan itu nikmat yang luar biasa bagi kita semua. Saya jadi teringat kalimatnya Nabiullah Musa alaihi salam, Pak. Nabiullah Musa itu dulu ketika beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Beliau di setiap langit itu beliau berjumpa dengan para nabi. Salah satunya di langit ke-6 beliau berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika berjumpa dengan Musa, beliau kemudian menguluk salam kepada Musa, dijawab oleh Musa salamnya baginda Rasul. Kemudian mereka berdiskusi, mereka saling mendoakan, sampai di akhir perjumpaan itu ketika baginda Rasul mau naik ke langit ke-7. Tiba-tiba baginda Rasul mendapati Musa menangis, Pak. Ini kisah masyhur sekali. Beliau menangis. Kata baginda Rasul, "Ma yubkika ya Musa?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Musa? Lihat kalimat Nabiullah Musa alaihi salam. Beliau mengatakan, "Abki li'anna ghulaman bu'itha min ba'di." Aku menangis wahai Muhammad karena aku mendapati ada seorang rasul diutus setelahku, yaitu baginda Rasul sendiri. Yadkhulul jannata min ummatihi aktsar mimma yadkhuluha min ummati. Umatnya yang masuk surga jauh lebih banyak dibandingkan umatku ya Rasulullah. Kalau antum buka buku sirah tentang Bani Israel, di zaman mereka itu para nabi banyak sekali. Di zaman mereka itu ibadah luar biasa kenceng. Kita sholat masih 5 waktu sehari. Mereka sholat lebih dari itu. Maka kenapa ketika kemudian Rasul turun ke langit ke-6, jumpa lagi dengan Musa. Musa tanya, "Ya Rasulullah dapat berapa?" 50. Naik lagi. Kaumku gak bisa begitu. Artinya Bani Israel secara ibadah mereka jauh lebih ekstrim dibanding kita. Lawang dulu itu ada syariat kalau kemudian baju kena najis itu bajunya perlu dipotong, Pak. Kita hari ini satu baju kena najis, masukkan mesin cuci, suci, Pak.
Artinya ibadahnya Bani Israel mestinya lebih lebih bahasa kita, lebih ekstrim dibanding kita, lebih banyak dibanding kita. Tapi ternyata masuk surganya itu jauh lebih banyak umatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau baginda Rasul pernah bilang begini, ati babal jannati yaumal qiyamah. Aku kelak akan mendatangi pintu surga di hari kiamat, kata baginda Rasul. Fa astaftihu, kata beliau. Maka aku akan ketok pintu surga itu. Faqala al-khazin, penjaga surga, malaikat penjaga surga bilang, man ant, siapa kamu? Fa aqulu Muhammad, aku jawab, aku Muhammad. Lihat kalimatnya, bika umirt la aftahu li ahadin qablak. Justru aku memang diperintah oleh Allah untuk tidak membuka pintu ini sebelum engkau masuk. Coba bayangkan. Jadi pertama kali yang bakalan masuk surga kelak adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, junjungan kita semua, kekasih kita semua. Beliau yang pertama kali ngetok, beliau yang pertama kali masuk. Gak bakalan diizinkan masuk orang lain sebelum beliau masuk. Maka beliau mengatakan, nahnul akhirun, kata beliau. Kita ini adalah orang-orang datangnya belakangan, Pak. Kan kita ini belakangan. Datang deket-deket mau kiamat. Datang di zaman yang carut marut, amburadul, pokoknya semuanya lah. Datang di zaman di mana kiamat sudah dekat sekali. Paling pendek kita ini. Tapi kata beliau, wal awwaluna yaumal qiyamah. Tapi kita berada di barisan terdepan nanti di hari kiamat. Wal awwaluna may yadkhulul jannah. Dan kita berada di paling awal yang masuk surga. Coba bayangkan. Para ulama memberikan satu kalimat catatan. Itu semua kita dapatkan min fadilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena keutamaan fadilah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ini nikmat besar sekali. Yang terkadang kita nggak paham. Bahwa nikmat menjadi bagian dari umat Rasul itu adalah nikmat yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu satu hadis yang sering dibahas itu bahwa nanti di padang mahsyar ketika semuanya sudah dikumpulkan, tiba-tiba ada segerombolan orang yang kemudian mereka sibuk cari syafaat. Mereka datang kepada Nabiullah Adam alaihi salam, kata Adam, aku nggak bisa. Aku pernah durhaka, aku pernah berbuat salah sama Allah. Kemudian mereka datang kepada Nabiullah Nuh alaihi salam, kata Nuh, aku juga nggak bisa. Aku pernah bikin salah sama Allah. Mereka datang kemudian kepada Ibrahim. Ibrahim juga bilang, aku gak bisa. Aku pernah bikin salah sama Allah. Mereka datang kepada Musa. Musa bilang, aku juga gak bisa. Musa pernah bikin salah sama Allah. Ada yang tahu kesalahan Musa apa? Halo? Apa? Hah? Membunuh. Musa pernah dengan tidak sengaja membunuh salah satu orang Kipti. Sekali bogem mati, Pak. Jadi ditonjok gitu, mati dia. Memang Musa kemudian digambarkan sebagai seorang nabi yang kuat luar biasa. Mereka datang lagi ke Isa. Isa juga mengatakan, enggak bisa, aku pernah bikin salah. Lalu kemudian sama Nabiullah Isa ditunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada baginda Rasul. Mereka minta kepada baginda Rasul, ala tastasfi lana ya Rasulullah. Ya Rasul, bisakah engkau kasih kami pertolongan agar Allah kasih kemudian kami bantuan, kasih pengampunan, kasih pengurangan hisab dan lain sebagainya. Bukankah engkau nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, dan bukankah dosamu oleh Allah diampuni yang lalu maupun yang yang sekarang atau di masa yang akan datang. Lihat, baginda Rasul waktu itu tidak banyak bergeming. Beliau kemudian naik ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Sujud beliau lama sekali. Kemudian Allah bilang, "Kenapa Muhammad?" Kalimat baginda Rasul jelas sekali. Kata beliau, "Ummati ya Rabbi. Ummati ya Rabbi. Ummati ya Rabbi."
Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Maka beliau kemudian mendapatkan rekomendasi, dapat izin untuk kemudian memudahkan hisab umatnya. Biar cepat masuk surga, dikasih syafaat masuk surga. Sampai akhirnya ketika semua sudah ditentukan, fulan di surga, fulan di neraka. Ada sebagian umat baginda Rasul itu kemudian saking dari seringnya dia bikin maksiat, dia masuk ke neraka, Pak. Itu baginda Rasul gak rela. Baginda Rasul naik lagi ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud beliau lama. Beliau minta kepada Allah agar umat yang ada di neraka itu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Bahasa kita, beliau tuh pasang badan, tanggung jawab dengan umatnya. Sebelum umatku masuk ke dalam surga semua, maka beliau tidak tenang, jemaah yang dirahmati Allah. Beliau wirawiri bahasa kita. Surga neraka, beliau wirawiri. Sampai akhirnya Allah bikin keputusan, akhrij man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Muhammad, keluarkan semua umatmu yang ada di neraka, yang di dalam hatinya dia masih menyimpan iman walau sekecil biji zarah. Itu kemudian dikeluarkan semua, diangkis, kemudian dimasukkan ke dalam telaga Kautsar, kemudian diangkis dari telaga Kautsar, dimasukkan ke dalam surga. Maka para ulama mengatakan, kalau kita rindu dengan baginda Rasul, perbanyaklah membaca surah Al-Kautsar, karena di telaga Kautsarlah tempat kita bertemu kelak dengan baginda Rasul. Di telaga Kautsar kita akan ketemu beliau. Karena semua akan masuk ke dalam telaga Kautsar. Yang tua bakalan jadi muda, yang cebol bakalan performanya bakal ideal, yang kurus dia bakalan sispek dan lain sebagainya. Dan kita akan ketemu dengan baginda Rasul di telaga Kautsar. Maka para ulama mengatakan, kalau kau rindu dengan nabimu, bacalah sering-sering surah Al-Kautsar, karena pada Al-Kautsar kita nanti akan bertemu dengan junjungan dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dirahmati Allah, saya perlu menyampaikan bahwa ini nikmat besar sekali yang Allah berikan kepada kita, dan perlu merasa itu. Karena ini nikmat terbesar, nikmat besar yang luar biasa, maka perlu kemudian kita syukuri, jemaah yang dirahmati Allah. Kita syukuri, karena ini nikmat yang luar biasa. Dan bentuk kesyukuran atas kita dipilih sebagai umat baginda Rasul, bentuk kesyukuran yang tertinggi adalah selalu mengasah, menguatkan kecintaan kita kepada baginda Rasul. Serta ittiba. Bapak tahu ittiba? Mengikuti, mencontoh, meneladani semua kehidupan baginda Rasul. Kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Tetapi jemaah yang dirahmati Allah, amat sangat tidak mungkin, susah kita bisa betul-betul mencontoh, meneladani beliau ketika kita tidak paham bagaimana kisah hidup beliau. Bagaimana akhlak beliau, bagaimana akhlak beliau dengan keluarganya, akhlak beliau dengan tetangganya, akhlak beliau dengan musuhnya, dan lain sebagainya. Saya jadi teringat kenapa saya kasih judul apa tadi? Syahdu seperti rembulan. Itu kalimatnya Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah itu ketika beliau ingin memvisualisasikan tentang akhlak baginda Rasul, beliau mengatakan begini, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi lailatin iddiha. Saya pernah suatu waktu, kata beliau, melihat baginda Rasul keluar dari rumahnya di malam waktu itu rembulan sedang purnama. Jadi beliau ini di waktu malam melihat baginda Rasul keluar dari rumah beliau berbarengan dengan malam itu, malam bulan purnama. Wa alaihi hullatun hamra. Kemudian saya lihat baginda Rasul waktu itu memakai jubah merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Maka aku kemudian melihat baginda Rasul, sesekali aku melihat bulan. Melihat baginda Rasul, kemudian melihat bulan. Melihat baginda Rasul, melihat bulan. Begitu seterusnya. Falahu indi ahsanu minal qamar, kata beliau.
Maka menurutku, kata Jabir bin Samurah, menurutku justru baginda Rasul jauh lebih indah, jauh lebih syahdu, jauh lebih sejuk dibandingkan rembulan yang sedang purnama. Coba jemaah dirahmati Allah. Bulan itu Pak, dia syahdu. Kenapa saya bilang dia syahdu? Kalau dalam bahasa Arab, qamar itu identik dengan nur. Kalau syam atau matahari itu identik dengan dia. Apa bedanya nur dengan dia? Terjemah bahasa Indonesia sama-sama bercahaya. Tapi nur beda dengan dia. Nur itu cahayanya tidak menghadirkan panas. Cahayanya syahdu, lembut, sejuk. Tapi dia, kenapa matahari selalu dikatakan dia? Dia bercahaya, iya. Tapi dia bercahaya menghadirkan panas. Sehingga kalau kita menatap matahari, itu gak mau berlama-lama, Bang. Maka kemudian, baginda Rasul itu diibaratkan dengan rembulan. Karena memang rembulan syahdu, sejuk, indah. Kenapa kemudian Jabir bin Samurah mengatakan seperti itu? Kita tahu bahwa baginda Rasul memang orang tampan. Tampan luar biasa. Ganteng. Tapi kalau hanya ganteng, gak mungkin sama Jabir bin Samurah diibaratkan dengan rembulan. Ganteng tapi gak punya moral, gak bisa, gak cocok, Pak. Bikin panas dia. Tapi beliau selain ganteng, beliau juga punya akhlak yang luar biasa, punya moralitas yang luar biasa. Ketika kemudian divisualisasikan sebagai qamar, cocok. Bahkan Jabir bin Samurah mengatakan lebih bagus daripada qamar yang sedang purnama. Lebih bagus. Mari kita lihat. Pernah ada kasus jemaah yang dirahmati Allah, ada seorang muhajirin, orang Makkah. Waktu itu dia pengen masuk ke dalam agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman itu kalau ada orang mau masuk ke agama baginda Rasul, dia harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena baginda Rasul ada di mana? Di Madinah. Hari ini, kalau kita umroh, kita perjalanan dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya Madinah ke Mekah itu bisa ditempuh mungkin 5-6 jam. Kalau pakai kereta cepat 2-2,5 jam. Tapi dulu itu pakai unta. Sesekali mereka jalan kaki. Itu perjalanannya sekitar 1 pekan. 7 hari 7 malam. Menariknya adalah ketika sahabat ini sampai di rumah baginda Rasul. Baginda Rasul melihat sahabat ini kelaparan luar biasa. Lapar dia. Karena perbekalannya di tengah jalan habis. Maka apa yang dilakukan? Baginda Rasul kemudian datang ke setiap istrinya. Ya saya bilang setiap karena memang istri beliau tidak satu. Setiap istrinya. Dan kebetulan istri baginda Rasul itu tinggalnya berbilik-bilik. Diketok satu bilik, diketok, ditanya, hal indakum syai'? Apakah masih ada sisa makanan di rumah? Istri yang satu bilang, ma indana syai', enggak ada ya Rasulullah. Ketok bilik satunya, apakah masih ada makanan di rumah? Enggak ada. Yang ada hanya air putih ya Rasulullah. Terus sampai terakhir, semua mengatakan tidak ada. Semua mengatakan tidak ada. Ini peristiwa satu. Peristiwa yang kedua. Ketika baginda Rasul itu kemudian salat subuh, beliau punya kebiasaan selepas salat subuh tidak langsung kemudian keluar dari masjid. Setidaknya saya merangkum ada 11 kegiatan baginda Rasul dari salat subuh sampai waktu syuruk. Bisa mengaji, bisa berzikir, bisa berdiskusi, bisa kajian, bisa sesekali baginda Rasul minta sahabatnya untuk memberi nasihat dan lain sebagainya. Ketika sudah sampai sholat syuruk, beliau sholat 2 rakaat jemaah dirahmati Allah. Selesai 2 rakaat, beliau datang lagi-lagi ke setiap rumah istrinya. Mengucapkan salam. Jadi beliau itu setiap masuk rumah mengucapkan salam. Jangan mentang-mentang itu rumah kita sendiri, kita masuk rumah gak ngucapin salam, Pak. Itu keberkahannya hilang. Baginda Rasul setiap masuk ngucapin salam. Ngucapin salam, nanya kabar, mendoakan istrinya. Kita bisa gak kira-kira, Pak? Setiap pagi.
Ngucapin salam masuk rumah, nanya kabar sama istri kita, kemudian mendoakan. Kalau nanya kabar, mungkin tidak perlulah, kan kita sudah tahu. Rasul itu nanya kabar karena Rasul itu kalau malam tidur tinggalnya, menginapnya tidak di satu rumah, bergantian. Maka beliau tanya kabar. Tapi yang penting yang ketiga, bisakah kita setiap pagi itu menyapa istri kita, kemudian mendoakan istri kita setiap pagi? Bisa gak? Saya pernah coba Pak, gagal. Istri saya bilang, kok tumben? Aduh, payah. Karena saya baru belajar kitab namanya Al-Yaum An-Nabawi. Saya coba praktikkan, susah sekali. Kayaknya kalau satu memang susah Pak, tapi kalau dua mungkin enggak. Oke. Setelah mendoakan, beliau biasanya bertanya hal yang sama. Hal indakum syai'? Apakah ada sisa makanan di rumah? Kalau ada, beliau makan. Disuguhkan, beliau makan. Tanpa ada komentar. Ya kalau kemudian enak, beliau komentari enak. Nggak enak, beliau diam. Tapi sesekali juga kadang jawabannya nggak ada. Maka beliau kemudian kita tahu semua jawabannya apa? Kalau begitu aku puasa. Ini dua kejadian yang hampir mirip. Coba Bapak Ibu bayangkan, sekelas baginda Rasul, orang yang bagi kita paling sempurna, paling mulia. Beliau yang kita tahu kelak akan menduduki derajat paling tinggi, masuk surganya di awal. Ternyata beliau pernah berada di titik di mana beliau tidak ada makanan sama sekali. Bayangkan. Apa pelajarannya? Kenapa Allah mendesain seorang Rasulnya pernah berada di titik tidak punya makanan sama sekali untuk diberikan atau untuk dimakan? Cuma yang dirahmati Allah, Rasul itu beliau pernah berada di titik terendah di mana beliau tidak punya apa-apa. Yang tersisa hanya pakaian beliau dan air putih saja. Beliau juga pernah berada di titik tertinggi di mana harta beliau, bahasa kita, triliunan. Bapak kalau baca penaklukan kota Khaybar, itu Khaybar punya ghanimah luar biasa besar. Dan bagian terbesar adalah bagian Rasulullah. Tapi itu hanya sekedar lewat saja. Kenapa Allah mendesain seperti itu? Karena Allah menginginkan bahwa Rasulnya itu menjadi teladan untuk siapa saja. Dia menjadi teladan untuk orang yang miskin, dia juga menjadi teladan untuk orang yang kaya. Orang yang miskin hari ini, jemaah yang dirahmati Allah, dia bisa buka kisah hidup baginda Rasul, betapa beliau pernah berada di titik itu. Dan bisa kita buka bagaimana cara beliau bersikap ketika berada di titik itu. Bagi orang kaya, dia juga bisa buka bagaimana kisah baginda Rasul ketika beliau berada di titik tertinggi. Bagaimana sikap beliau ketika berada di titik tertinggi. Saking dari luar biasanya, Allah mendesain Rasulnya seperti itu. Bahwa beliau itu adalah teladan untuk siapa saja. Miskin iya, kaya iya, cukup iya. Yang kecil iya, yang besar iya, yang kemudian dewasa, hatta sampai yang tua pun. Beliau adalah teladan. Saya kasih kisah yang sangat menggelitik bagi kita. Terutama ini contoh bagi yang sudah berusia tua. Tadi saya bilang bahwa Rasul itu setiap pagi datang kepada istri-istrinya, mengucapkan salam, tanya kabar, kemudian berdoa. Antum tahu itu usia beliau berapa tahun? Berapa tahun? Kitab itu menghimpun semua kegiatan baginda Rasul selama 24 jam. Itu terjadi ketika baginda Rasul ada di Madinah dan tidak dalam kondisi perang. Maka SOP itu jalan. Mengucapkan salam, tanya kabar, berdoa. Bapak Ibu bisa contoh, yaitu tadi. Bisa jadi gagal, bisa jadi berhasil. Itu ternyata beliau melakukan itu ketika beliau berada di Madinah. Itu artinya beliau melakukan itu di usia beliau lebih dari 53 tahun. Karena beliau di usia 40 beliau diutus, beliau usia 53 hijrah.
Belum bangun masjid, belum bangun ini mungkin usia 55. Kita hari ini usia 55 tahun. Bagaimana kehangatan keluarganya? Anyep, Pak. Bahasa kita sudah gak ada kehangatan itu. Sekedar bertanya kabar, sekedar memberikan doa, hampir sudah gak ada. Tapi baginda Rasul di usia 53 sampai usia beliau 60, itu beliau masih konsisten melakukan itu kepada istri-istrinya. Ya karena mungkin jangan-jangan penyakitnya itu, Pak, masih satu. Oke, itu betapa luar biasanya. Saya pernah membaca satu kisah yang menarik sekali. Waktu itu baginda Rasul sedang kajian, Pak, majelis duha namanya. Pesertanya banyak, lumayan banyak. Termasuk diantaranya waktu itu pesertanya sahabat-sahabat terbaik. Tiba-tiba ketika asik beliau memberi kajian, memberi tausiah, memberi nasihat kepada para sahabat, masuk dari pintu utama seorang Arab Badui yang dia kebelet pipis, Pak. Masuk ke dalam Masjid Nabawi, ngambil pojokan, pipis dia di pojokan. Itu semua sahabat melihat ini udah mengganggu waktu kajian baginda Rasul, lebih-lebih dia pipis di masjid. Arab Badui, Pak. Arab Badui itu mah dia sembarangan orangnya. Dia pipis di masjid. Itu Umar, Pak, sudah mau naik, sudah mau berdiri dia. Umar memang paling sergapnya orang urusan begitu tuh. Umar sudah mau naik, kata baginda Rasul, duduk, tetap duduk Umar. Para sahabat juga sudah begitu. Mereka resah. Ini majelisnya baginda Rasul. Dia ngotori masjid, dia ngotori masjidnya baginda Rasul. Selesai kemudian dia pipis, jemaah yang dirahmati Allah. Baginda Rasul datang kepada dia. Kalimat baginda Rasul sederhana sekali. Kata beliau, saudaraku, ini masjid. Bukan tempat buang hajat atau bukan tempat kencing. Lain waktu jangan melakukan ini lagi. Itu kalimat baginda Rasul. Tanpa beliau menghardik, tanpa beliau memarahi dan lain sebagainya. Hari ini jangan sampai begitu, Pak. Kalau sampai begitu bukan hanya marah jemaah yang dirahmati Allah. Luar biasa. Tapi saya kemudian mencoba mencari pelajarannya, terutama kepada masjid-masjid. Para takmir masjid, para pengelola masjid. Coba kita belajar dari bagaimana Rasul bersikap. Itu Rasul gak marahi, Rasul kemudian tidak menghardik. Justru Rasul memberikan nasihat. Betapa banyak hari ini masjid-masjid hanya numpang kencing saja. Itu gak boleh. Padahal gak kencing di masjidnya, Pak. Numpang kencing di kamar mandinya. Saya kadang suka suuzon kadang, Pak. Jangan-jangan tukang beca, supir truk yang sering dia buang hajat di tempat yang sembarangan itu juga karena kita tidak membuka masjid-masjid kita untuk bisa melayani urusan-urusan begini. Bisa jadi. Tapi dari sini kita belajar betapa baginda Rasul luar biasa. Sampai di titik itu, beliau masih bisa tuh nahan amarahnya, sabar, memberikan masukan, memberikan nasihat, tanpa harus kemudian memarahi dan menghardik dia. Saya lihat kalau di Masjid Namira luar biasa, itu kamar mandi sudah sampai sana itu, siapa saja boleh memakai. Nah, cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kasus. Ada kasus yang cukup membuat kita terinspirasi. Kalau Bapak Ibu pernah baca kisah tentang perang Khandaq, ya. Perang Khandaq itu adalah perang parit, di mana waktu itu pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang kafir tidak balance, Pak, tidak seimbang. Waktu itu orang kafir Mekah dia bersekutu dengan orang di sekitar Mekah menghadirkan 10.000 pasukan ke Madinah. Sementara pasukan baginda Rasul 3.000. Salah satu strategi yang kemudian mereka lakukan, baginda Rasul lakukan adalah bagaimana 10.000 pasukan ini tidak bisa masuk ke Madinah. Maka dibuatlah parit atas usulan Salman Al-Farisi. Parit itu, Pak, panjangnya 5 km, dalamnya 4 meter, lebarnya 6 meter. Kira-kira begitu.
Saya dulu sebelum tahu tempatnya, saya berpikir di tempat itu, di Khandaq itu padang pasir, Pak. Saya berpikirnya begitu. Tapi kemarin setelah saya tahu tempatnya, saya geleng-geleng kepala. Itu bukan padang pasir, Pak. Itu bebatuan, pasirnya dikit, sisanya banyak batunya. Batu. Dan itu oleh baginda Rasul digali di bulan Syawal. Bulan Syawal itu waktu musim dingin, Mbak. Kemarin kami itu musim panas. Kalau musim panas itu kalau sudah siang itu 47, 45 derajat. Kalau musim dingin itu dinginnya Masya Allah. Maka kenapa kemudian di perang itu hampir semua kaum muslimin menderita kelaparan? Karena satu, memang tidak ada makanan. Yang kedua juga musim dingin. Dingin luar biasa. Sampai akhirnya mereka kemudian mengganjal perut mereka dengan ada yang 1 kerikil, 2 kerikil. Bahkan baginda Rasul ada yang mengatakan sampai 3 kerikil saking dari laparnya. Jabir bin Abdullah ketika melihat kondisi itu, beliau pulang, Bu. Beliau pulang ke rumahnya. Ketika beliau pulang ke rumahnya, beliau tanya sama istrinya, apakah di rumah ada makanan? Kata istrinya, ada, tapi hanya sedikit. Makanannya apa? Gandum yang sedikit, kemudian lauknya 1 ekor anak domba. 1 ekor anak domba. Kata Jabir bin Abdullah, jemaah yang dirahmati Allah, masak itu. Bikin menu yang sangat enak. Saya mau ngajak baginda Rasul untuk datang ke rumah kita menikmati makanan. Jabir kemudian kembali ke medan perang, ke tempat Khandaq. Kemudian Jabir datang kepada baginda Rasul. Kata Jabir begini, Pak. Ya Rasulullah, kebetulan di rumah ada sedikit makanan. Kalau jenengan berkenan, ya Rasul, mampir di tempat kami. Tapi mohon maaf, makanannya cukup untuk 2-3 orang. Tolong jangan sampai ketahuan siapa-siapa ya Rasulullah. Itu kalimatnya siapa? Jabir bin Abdullah. Maka kemudian Jabir pulang, Pak, nyiapkan bersama istrinya. Baginda Rasul ngumpulkan semua orang di Khandaq itu. Semua orang dikumpulkan oleh baginda Rasul. Kata baginda Rasul, ada hamba Allah yang mau menjamu kita. Ayo kita datang ke rumahnya. Coba bayangkan. Pesannya cuma 2-3. Ini sak kampung dibawa semua sama baginda Rasul. Dibawalah semua itu ke rumahnya Jabir bin Abdullah. Sampai di rumah Jabir, jemaah yang dirahmati Allah. Itu Jabir kaget. Shock bahasa kita. Geleng-geleng dia. Lu gimana aku caranya menjamu sebegitu banyaknya orang? Maka baginda Rasul menangkap. Memang baginda Rasul itu peka sekali, Pak. Baginda Rasul menangkap kebingungan daripada Jabir bin Abdullah. Maka kemudian baginda Rasul mengajak mereka masuk ke rumahnya. Kemudian beliau mengatakan, jangan bingung, jangan sedih. Insya Allah makanan ini cukup untuk mereka semua. Coba bayangkan apa yang baginda Rasul lakukan. Beliau ngambil piring 1 persatu. Beliau yang ngelayan itu. Para sahabat diambilkan sama beliau. 1 makan. Ngambil lagi. Sampai akhirnya semua sudah makan. Terakhir baru baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir baru beliau. Padahal yang lapar duluan siapa? Beliau. Tapi yang kenyang belakangan siapa? Beliau. Baru kemudian setelah beliau sudah ngambil, beliau kasihkan kepada istrinya Jabir bin Abdullah. Ini kamu makan juga. Dari sini pelajarannya besar sekali, jemaah dirahmati Allah. Betapa baginda Rasul itu punya satu sifat yang sangat luar biasa. Yang ini mestinya ada di dalam diri kita semua. Apa sifat itu? Sifat ithar namanya. Antum tahu ithar? Ithar itu adalah mendahulukan orang lain sebelum kita dalam urusan dunia. Jadi dalam urusan dunia mestinya kita dahulukan orang lain. Urusan kita belakangan.
Tapi kadang kita kebalik, Pak. Urusan dunia kita duluan, urusan akhirat kita belakangan. Suruh maju soft depan, dah kamu aja. Tapi giliran ada makanan, duluan ke depannya. Maka saya pernah ditanya, Ustadz, bagi seorang pemimpin, kira-kira sifat apa yang paling perlu dia miliki? Saya sebutkan salah satunya, sifat itsar. Urusan dunia, rakyatnya duluan. Urusan akhirat, dia duluan. Kalau kita punya sifat ini, itu pembagian BLT, gak bakalan ada korban, Mbak. Kalau kita punya sifat ini, tuh rempang gak bakalan kejadian, Pak. Ya. Itsar, ada yang hilang dari kita. Kalau kita pengen betul-betul mencontoh baginda Rasul, munculkan sifat ini, sifat itsar namanya. Mendahulukan urusan dunia untuk orang lain, tapi urusan akhirat kita yang pertama. Maka jemaah dirahmati Allah, Rasul punya itu. Beliau laparnya duluan, kenyangnya belakangan. Tapi kalau urusan ibadah, beliau duluan, Pak. Beliau duluan. Tahajudnya paling banyak, salat sunnahnya paling banyak, sedekahnya paling banyak. Kalau urusan akhirat, jangan dibalik. Urusan akhirat biarkan diambil orang duluan, urusan dunia biar saya yang duluan. Jangan kebalik, jemaah yang dirahmati Allah. Nah, itu sebagian kasus betapa sangat luar biasanya akhlak baginda Rasul yang perlu kita contoh dan kita kemudian terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau tuh penyabar luar biasa. Beda, Pak, ya, antara sabar dengan lemah itu beda. Paham? Sabar dengan lemah. Kalau kita melihat anak kita salah, kemudian tidak kita tegur dengan dalih kita sayang sama dia, kasihan, itu berarti kita bukan sabar, Pak, tapi kita lemah. Kita lemah. Kalau kita melihat kemungkaran di depan kita, nggak kita tegur, itu kadang mungkin kita punya alasan, ya sabarlah, bisa jadi orang itu nanti dapat hidayah. Tapi nggak kita tegur, itu berarti kita bukan sabar, tapi kita lemah. Tapi orang sabar itu, ketika melihat kemungkaran, dia tegur. Tapi tentu dengan caranya yang lemah lembut. Baginda Rasul jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah suatu waktu, beliau itu ketika terjadi penaklukan kota Mekkah, terjadi di bulan Ramadan. Beliau membawa sekitar 10.000 pasukan dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekkah. Singkatnya, sampai di Mekkah tidak ada perlawanan. Maka waktu itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Rasul menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, plus ini kasus luar biasa. Waktu itu beliau meminta kepada para sahabat untuk mencari nama-nama yang sudah beliau buat. Fulan bin Fulan tolong cari, Fulan bin Fulan tolong cari. Salah satunya adalah Ikrimah, Abu Sufyan, Utbah, dan lain sebagainya. Itu dicari, dihadapkan kepada beliau. Beliau berada persis di dekat Multazam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, salah satu di antara mereka, ini sebagian besar dulu terlibat dalam penyiksaan, fitnah, ejekan, mengolok-ngolok dan lain sebagainya. Dulu terlibat mereka. Bahkan ada salah satu di antara mereka, itu namanya Utbah bin Abi Mu'id, itu dia pernah melemparkan kotoran kepada baginda Rasul ketika beliau sedang sholat. Itu ada dalam kelompok ini. Dalam list nama-nama itu ada. Ketika semua sudah berkumpul, baginda Rasul menghunus pedangnya, kemudian meletakkan di leher mereka masing-masing tuh. Biar kerasa dinginnya pedang tuh. Diletakkan oleh baginda. Sambil kemudian baginda Rasul bilang kepada mereka begini kalimatnya. Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Menurut kalian, ini kalian akan aku apakan, kata baginda Rasul. Ini kan sebenarnya tinggal sekali sabet selesai itu. Ketika kalimat itu diucapkan oleh baginda Rasul,
Tiba-tiba salah satu di antara mereka menjawab, Muhammad, anta akhun karim, ibnu akhin karim, ibnu akhin karim. Muhammad, kami mengenalmu sebagai orang yang karim. Apa itu karim, Pak? Hah? Mulia, bijaksana, tapi yang paling karim itu adalah orang yang tidak suka pendendam, tidak suka dendam. Karim. Ibnu akhin karim, anak dari saudara kami yang juga bijaksana, juga mulia. Wabnu akhin karim, cucu dari saudara kami juga yang mulia. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengucapkan itu, Baginda Rasul langsung teringat dengan bagaimana Yusuf alaihissalam itu kemudian meridhai, memaafkan, mengampuni, atau bahasa kita tidak dendam dengan 10 saudara beliau yang dulu menceburkan Nabiullah Yusuf ke dalam sumur. Ketika 10 orang saudara ini datang kepada Yusuf untuk minta maaf, Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini kalian semua aku maafkan. Tidak ada dendam di antara kita, tidak ada dosa di antara kita, dan semoga Allah memaafkan kalian. Maka Rasul mengatakan hal yang sama. Coba anda bayangkan, itu orang semuanya pernah terlibat dalam memfitnah beliau, mencaci beliau, bahkan pernah terlibat dalam rencana pembunuhan beliau. Tapi Rasul di akhir kalimatnya beliau mengatakan, al-yaum aqulu ma qalahu Yusuf li ikhwati. Hari ini aku akan katakan sebagaimana yang dikatakan Yusuf kepada saudaranya, la tathriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kalian semua ku maafkan. Tidak ada dosa di antara kalian. Dan semoga Allah mengampuni kalian. Coba bayangkan, Pak. Apakah sifat ini bisa ada dan bisa kita tiru? Sangat bisa. Apa sifatnya? Sifatnya adalah kita memaafkan orang di saat kita mampu membalasnya. Bisa nggak? Kita memaafkan orang yang sudah zalim sama kita, yang sudah sekian lama dia berbuat buruk sama kita. Di saat dia butuh kita bisa maafkan. Ini berat, tapi bisa untuk kita lakukan. Maka para ulama mengatakan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, memaafkan orang-orang ini, itu adalah pemaafan yang paling sempurna, kata mereka. Kenapa? Karena beliau memaafkan di saat beliau mampu untuk membalas. Beliau sangat mampu membalas. Jadi kalau kita punya tetangga nih, Pak, setiap hari sudah bikin kepala kita pusing, telinga kita pening karena kalimatnya selalu tidak bagus, sering fitnah, sering zalim sama kita. Bahkan mungkin sebagian tanah kita diserobot sama dia. Mungkin. Tiba-tiba di satu momentum dia kepentok, Pak. Anaknya sakit katanya, atau suaminya sakit, atau keluarganya sakit. Dia nggak punya duit untuk kemudian berobat. Dia ketok pintu tetangga sebelahnya, minta bantuan ke sana kemari, nggak dapat. Tinggal satu pintu kita saja yang belum diketok, karena dia meyakini bahwa kita nggak bakalan ngasih. Karena dia sudah sadar apa yang dia lakukan sudah keterlaluan. Tiba-tiba dia memaksakan diri ngetok pintu kita, Pak. Mengucapkan salam dia. Kira-kira kita terima atau kita tetap di kamar kita, Pak? Hah? Halo? Kira-kira kita terima atau kita pura-pura tidur di kamar? Hah? Coba ini rahmati Allah. Di bab seperti ini, coba kita kemudian tiru bagaimana Rasul ingat kepada kisah Yusuf. Kan Rasul itu ingat kepada kisah Yusuf. Di momen seperti ini, coba sesekali kita ingat kepada kisah baginda Rasul.
bagaimana beliau kemudian memaafkan orang yang pernah menyakiti beliau. Maka jemaah yang dirahmati Allah, betapa mulia beliau. Ustaz, apakah baginda Rasul pernah marah? Pernah. Tapi menarik sekali. Beliau itu bukan hanya sekedar marah, bahkan beliau menyuruh untuk membunuh. Ada namanya Ka'ab al-Ashraf. Ini terakhir, Pak. Kita sampai jam 8:30. Ada namanya seorang Yahudi namanya Ka'ab al-Ashraf atau Ka'ab bin Ashraf. Dia seorang Yahudi. Dia yang membenci kaum muslimin. Dia seorang penyair, wajahnya tampan, sering gonta-ganti pasangan. Suatu hari jemaah dirahmati Allah, ketika kaum muslimin menang di perang Badar, kemudian informasi itu sampai ke Santero Madinah, sampai juga ke telinganya Ka'ab al-Ashraf. Panas hati Ka'ab al-Ashraf. Kemudian dia bikin syair yang kemudian mengkerdilkan kaum muslimin dan lain sebagainya. Tak sampai di situ, dia kemudian juga datang ke Makkah. Dia memprovokasi semua orang Makkah untuk balas dendam atas kekalahan di Badar. Dia kemudian menggubah syair-syair yang kemudian menyemangati orang Makkah dan berduka atas siapa saja yang telah mati di perang Badar. Sampai akhirnya semua orang Makkah itu bersemangat untuk perang lagi, membalas. Pulanglah kemudian Ka'ab al-Ashraf ke Madinah. Di Madinah, dia ternyata tidak bosan-bosan, Pak. Dia bikin syair lagi yang menghina istri para sahabat baginda Rasul. Baginda Rasul mendapatkan data, mendapatkan laporan begitu. Baginda Rasul kemudian bikin perintah kepada para sahabat. Siapakah di antara kalian yang bisa menyelesaikan urusannya Ka'ab al-Ashraf? Tiba-tiba ada Muhammad bin Maslamah, dia ucup tangan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya. Kemudian ada Abu Nailah. Dan ada 4 orang lainnya. Artinya 5 orang. 3 sama 2. 5 orang. Singkatnya, jemaah yang dirahmati Allah, Ka'ab al-Ashraf dibunuh oleh 5 orang ini ketika pertengahan malam tanpa ada perlawanan. Berarti baginda Rasul pernah marah, Ustaz. Bukan hanya marah. Beliau sampai menyuruh untuk membunuh Ka'ab al-Ashraf. Kenapa seperti itu? Jemaah yang dirahmati Allah. Ini kesimpulannya. Beliau itu marah ketika Islam yang diejek, yang dihinakan, yang direndahkan. Dan beliau tidak pernah marah ketika urusan pribadinya yang diinjak-injak, yang diejek, yang dihinakan. Beliau gak pernah marah. Ini penting sekali. Jangan kebalik, urusan martabat kita, harga diri kita yang diinjak-injak, kita seperti pasang badan. Tapi giliran urusan Islam yang diejek, yang dihina, yang direndahkan, kita seperti tidak mau tahu. Itu kebalik. Baginda Rasul itu, ketika urusan pribadi beliau yang diinjak-injak, mau dilempari kotoran, mau kemudian dilempari batu, mau diejek, difitnah seperti apa, beliau tetap bisa sabar. Karena itu urusan pribadi beliau. Tapi ketika urusan Islam, urusan agama yang diinjak-injak, yang dihinakan, yang direndahkan, beliau pasang badan untuk tetap melawan. Itu, Pak. Itu yang kadang kebolak-balik di kita. Kalau urusan harga dirinya saja diejek-ejek, apa, Pak? Kita pasang badan. Bahkan sampai nyawa saya pertaruhkan. Tapi kalau urusan Islam yang diejek, yang dihinakan, kita seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita amat susah untuk bisa meneladani bagaimana kisah hidupnya baginda Rasul ketika kita tidak paham bagaimana beliau hidup, bagaimana sirah baginda Rasul. Maka para ulama mengatakan, seandainya toh Quran tidak diturunkan, maka cukup bagi kita dengan adanya buku sirah yang jumlahnya ribuan, itu menjadi bukti bahwa beliau ada
dan apa yang beliau lakukan itu betul-betul hak. Seandainya Quran tidak diturunkan, cukup buku-buku yang begitu banyak tentang sirah baginda Rasul itu menjadi bukti bahwa betul-betul baginda Rasul itu hak, ada, akhlak beliau betul-betul ada. Karena tidak mungkin jutaan orang, ribuan orang menulis hal yang sama. Nggak mungkin mereka berbohong pada hal yang sama. Itu kalimat para ulama dan para ahli tarikh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terus mahabbah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan punya hati yang terus ingin meneladani kisah hidup beliau dalam semua aspek kehidupan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair waj'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa ahli al-iman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina wa Habibina wa Qurrati A'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.